Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesempatan, limpahan sehat yang afiah mudah-mudahan, dan juga nikmat yang Allah curahkan yang tak terhingga. Sehingga dengan nikmat yang Allah curahkan tersebut, kita mau menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kaki kita dalam rangka untuk taqarrub ilallah, melaksanakan salah satu proses ibadah, yaitu ibadah Idul Adha. Salat kita tadi sudah lakukan, dan saat ini adalah bagian rangkaian dari Idul Adha adalah mendengarkan dari yang namanya dua khutbah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tema yang kita ingin angkat adalah upaya umat Islam menghadapi masalah ekonomi masa pandemi. Kalau ditanya tentang upaya umat Islam, Islam memang sudah jauh sebelumnya. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Rasulullah Muhammad SAW, memang Allah sudah mengajarkan akan kepedulian terhadap yang namanya umat manusia. Terlebih Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita terkait dengan yang namanya kepedulian umat terhadap umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa terkait dengan yang namanya ekonomi itu tidak lepas dari yang namanya harta kekayaan yang selama ini kita cari, yang kita kejar, dan bahkan orang rela menggadaikan akidah demi yang namanya harta kekayaan. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah menyampaikan yang terletak di dalam surat ke-11, yaitu surat Hud. Ayat ini bahkan ketika Rasulullah menjadi imam, dan kemudian dibaca oleh Rasulullah ketika menjadi imam, para sahabat menangis dengan sejadi-jadinya ketika Rasulullah menjadi imam membaca surat Hud tersebut yang terletak yaitu di ayat ke-15 dan ayat ke-16. Bagaimana bunyi redaksi ayat tersebut? Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha. Siapa saja di antara kita
yang menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasannya. Nuwaffi ilaihim wa hum fiha la yabkhusun. Maka Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari ikhtiar yang kita lakukan, dari usaha yang kita lakukan. Allah kasih tuh yang namanya dunia. Maka banyak orang yang bahu-membahu, bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Demi apa? Demi perbaikan ekonomi. Tapi lihat di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-16, surat yang sama. Kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dengan berikut perhiasannya, mereka bahkan menghalalkan segala cara, mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagiannya terhadap apa yang mereka usahakan di akhirat, kecuali hanya neraka. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, dunia bisnis bukan saja pada tataran yang mikro. Sekarang ini bahkan dunia bisnis yang sudah kelas raksasa pun terganggu dengan adanya wabah ini. Bahkan yang paling sangat terganggu adalah kalangan saudara-saudara kita yang memang ditakdirkan oleh Allah memiliki posisi ekonomi yang jauh lebih lemah. Mereka jauh lebih terganggu. Disinilah kemudian kepedulian kita dituntut. Untuk apa? Peduli terhadap mereka. Karena kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Bahwa kata Allah, dan pada harta mereka, harta kita yang kita usahakan, walaupun memang hasil kerja keras yang kita lakukan, itu ternyata dalam konsep ajaran Islam, itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki harta yang kemudian kita tidak keluarkan, maka kelak Allah akan paksa dalam bentuk-bentuk yang memang membuat diri kita akan merasakan kengerian. Ketika harta yang kita miliki tidak kemudian kita keluarkan untuk orang-orang yang saat ini dalam kondisi yang kesulitan. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, siapa di antara kita yang tidur malam tadi, perut dalam kondisi yang kenyang, sementara tetangganya dalam kondisi yang lapar, maka kata Rasulullah, dia tidak termasuk orang-orang yang beriman kepadaku dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia menjadi orang-orang yang tafaqquh fid din, orang-orang yang memahami dengan nilai-nilai agama. Karenanya dunia ini memang penuh dengan tipuan. Wa mal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Wa ma hayatud dunya ila mataul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah permainan yang membuat kita lalai, yang membuat kita lengah, yang membuat kita tertipu, seringkali membuat kita menganggap bahwa harta itu adalah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Padahal sesungguhnya harta yang akan menyelamatkan kita adalah harta yang didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya tiba, manusia ini akan menemui yang namanya ajal. Ketika ajal itu datang, ruh itu akan memohon kepada Allah. Begitulah yang diriwayatkan di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan di dalam surat 63, surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, ketika manusia saat ajalnya tiba, ruh itu kemudian meminta kepada Allah untuk menangguhkan usianya untuk hidup di dunia hanya 1 detik saja. Apa yang diminta? Dia meminta bukan untuk sholat. Dia meminta bukan untuk haji.
Dia meminta bukan untuk kurban. Dia meminta apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Agar dia bisa bersedekah. Apa tujuannya? Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini peduli kepada yang lain. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Harta yang kita usahakan setiap saat. Itu tidak akan bisa menyelamatkan ketika ajal tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang menghampiri kita, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan karena memang itu sudah ketentuan Allah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah bukan tentang wafatnya, tapi justru yang jadi masalah adalah saat kita hidup. Sudahkah hidup kita peduli dengan orang lain? Dan kenapa sedekah ini yang diminta oleh ruh ketika saat ajal tiba? Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10 tersebut. Seorang ulama, Syekh Ibnul Qayyim Al-Zawji menyampaikan kepada kita. Kenapa sedekah? Dan kenapa ruh meminta kepada Allah agar bisa bersedekah? Bukan sholat, bukan haji, bukan yang lainnya. Karena ternyata hisab yang paling sangat sulit di hadapan Allah, yaitu yaumul hisab. Sebelum datangnya hari akhir, adalah tentang harta. Dari mana kau dapatkan? Untuk apa kau gunakan? Biasanya orang ketika memiliki kekuasaan, memiliki ilmu yang luas, memiliki harta, seringkali sulit orang untuk dikasih tahu. Sulit sekali orang untuk berubah. Kenapa? Karena dia memang punya harta. Makanya seringkali harta ini bisa menggelincirkan kita kalau kita ini tidak dekat dengan Allah. Maka tidak heran. Lihat, orang-orang yang kekayaannya berlimpah, yang dulunya dia orang taat, namanya Sa'labah. Itu hidup di era zaman Nabi Muhammad SAW. Dulunya miskin, dulunya susah. Begitu dia meminta kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang yang kaya, Rasulullah sempat melarang. Kenapa? Karena dunia ini adalah wa ma hayatul dunya ila mataul ghurur. Menipu kita. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terlanjur kaya, karena ada sahabat Nabi pun kaya, namanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu adalah sahabat Nabi yang kaya luar biasa. Tidak ada satupun sahabat yang tidak menikmati hartanya. Tapi tetap dia hidup di jalan Allah. Nabi Sulaiman, seorang nabi dan rasul yang memang patut kita yakini, patut kita kenali. Seorang raja dan kerajaannya tidak ada yang menyamai. Seorang ilmuwan yang keilmuannya tidak ada yang menyamai. Seorang yang kaya dan kekayaannya tidak ada yang menyamai. Tapi dia tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sedekah? Selain bahwa sedekah itu kelak itu akan mempersulit kehidupan kita di akhirat. Sedekah ini ternyata salah satu pintu sarana yang diberikan oleh Allah untuk memudahkan ketika sakaratul maut. Mungkin jemaah pernah ada yang menyaksikan orang yang sakaratul mautnya sulitnya setengah mati. Tidak ada yang namanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk seperti saat ini yang namanya virus corona. Orang yang positif memang ada yang meninggal, ada yang sembuh. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpikir, mencari bagaimana cara penanggulangan, bagaimana solusi agar bisa keluar dari wabah ini. Manusia terus berpikir. Allah yang kasih kesempatan. Kullu da'in dawaun ilal maut, kecuali kematian. Maka ketika kematian bukan masalah matinya. Ketika kita mati, ketika kita maut, ketika kita wafat, justru wafatnya dalam kondisi hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang sering kita berdoa ketika kita habis sholat. Dimudahkan sakaratul mautnya.
Bagaimana caranya? Salah satunya adalah sedekah. Makanya jangan bakhil, jangan pelit. Apalagi di tengah kondisi wabah yang terus mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk umat Islam yang mayoritas dianut di kalangan saudara-saudara kita, yaitu di negeri Indonesia ini. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kenapa sedekah? Karena ternyata ketika kita wafat, kita memasuki yang namanya sebuah alam, namanya alam kubur. Alam kubur ini adalah alam penantian. Kita dalam kondisi yang kesendirian, dalam kondisi yang gelap gulita. Tidak ada sinar yang menyinari alam kubur yang kita tempati, kecuali sinar lampu yang begitu sangat terang. Dan lampu yang begitu sangat terang itu dikeluarkan oleh yang namanya sedekah. Jangan berpikir sedekah itu ketika kita ngasih diganti dalam bentuk materi lagi. Karena itu yang banyak bergulir di masyarakat. Justru yang harus kita pikirkan di kehidupan kita berikutnya. Karena dunia ini hanya sesaat. Maka kalau kita ingin ekonomi umat kita maju, tidak ada yang lain kita nih dengan bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang keempat, kenapa sedekah? Karena ketika kita setelah melewati yaumul hisab, kita dihisab di akhirat di hadapan Allah, kita kemudian mendapatkan pahala yang dipersembahkan Allah untuk kita tentu, maka manusia ahli dermawan ini akan dimasukkan ke dalam sebuah surga dan dia akan memasuki sebuah pintu khusus, dan pintu itu di surga pintunya begitu sangat megah dan juga begitu sangat lebar. Nama pintu surga itu khusus untuk ahli dermawan, namanya as-sakhoya. Tidak dilewati oleh yang lain. Kita nih ahli ibadah, ahli ilmu, tapi kalau bakhil, Allah nggak suka. Maka perwujudan dari takwa, perwujudan dari iman adalah karena kedermawanan. Punya harta, kita kasih ke yang lain. Tentu Allah juga paham. Tidak semuanya harta yang dikeluarkan, hanya sebagian kecil. Maka lihat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat. Yang sunnah namanya sedekah, namanya infak, namanya hibah. Termasuk kurban saat ini. Ini adalah kepedulian umat. Banyak orang yang kemudian mengkredit handphone yang mahal. Dia mengkredit untuk beli kendaraan yang mahal. Bahkan saat ini sedang tren orang menggunakan sepeda, namanya sepeda Brompton. Harganya itu paling murah 25 juta. Tapi yang namanya hewan kurban, orang jarang sekali itu nabung. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keimanan yang kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kalau ditanya tentang kepedulian umat Islam terhadap perekonomian umat di tengah wabah ini, jangan ditanya. Umat Islam yang memang senantiasa hanya hidupnya untuk Allah, dia betul-betul bahu-membahu membantu saudara-saudaranya agar ia tidak dalam kondisi kesulitan. Apa bentuknya? Banyak. Tadi Al-Quran sudah menyebutkan, ada dalam bentuk infak, ada dalam bentuk sedekah, ada yang dalam bentuk zakat. Dan ternyata Al-Quran menyebutkan kaitan dengan yang namanya infak, sedekah, zakat diulang 32 kali dalam Al-Quran. Itu saking pedulinya Allah terhadap perekonomian. Dan bahkan ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Basnas. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia itu berpotensi untuk bisa mengeluarkan zakat, sedekah, infak, hibah. Itu berpotensi kurang lebih 252 triliun per tahun. Bayangkan uang itu, kalau kemudian itu terrealisasi, maka perekonomian cukup terbantu.
Tidak ada lagi yang namanya masjid, tidak lagi membangun di pinggir jalan, minta sumbangan. Kenapa? Karena sudah ada dananya. Tapi kesadaran umat, ternyata tahun 2018, apalagi mungkin sekarang, 2018 yang masih dalam kondisi normal, itu hanya baru terrealisasi dari zakat yang dikelola oleh Baznas itu 8,1 triliun. Bayangkan sekarang begitu wabah, bukan saja Baznas, anggaran pemerintah pun itu minus. Kalau kemudian umat tidak peduli terhadap yang namanya umat yang lain, bukan saja nih kepedulian ekonomi itu bukan saja sesama muslim. Islam itu juga memberikan perhatian kepada umat manusia yang lain walaupun beda keyakinan. Itulah hebatnya Islam. Termasuk kurban. Kurban tidak mesti harus diberikan kepada orang yang sesama muslim. Bisa juga diberikan kepada yang lain, tetangga kita yang non-muslim. Sebagai apa? Syiar. Maka kalau Islam itu hebat, Islam itu indah, perlihatkan bukan dari sisi teori, tapi apa? Dari sisi praktek dan perilakunya. Maka wabah ini datang ke negeri ini, datang turun ke dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ma asobatu min musibah illa biidznillah. Bahwa musibah itu turun, itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan musibah ini? Ada 3. 1, bisa jadi Allah murka. Karena manusia sudah terlalu banyak mengingkari terhadap syariat-syariat Allah. Sudah keterlaluan manusia ini. Lupa terhadap Allah. Yang kedua, bisa jadi Allah sangat sayang dengan manusia agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Maka musibah ini menjadi peluang untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan iman dan takwa kita yang selama ini kita lupa. Kemudian Allah ingatkan agar kita dikembali zikrullah, ingat kepada Allah. Kenapa? Karena ala bi dzikrillahi tatmainul qulub wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Hanya dengan ingat kepada Allah kita nih hati menjadi tentram, damai, tenang, bahagia, happy setiap saat. Tidak ada yang lain. Harta hanya fasilitas. Pada saatnya tiba, itu akan ditinggalkan. Tapi tidak ada yang salah. Ketika Anda mencintai dunia, kalau Anda ingin harta ini dibawa sampai kita menghadap Allah, ada caranya dalam ajaran Islam. Ketika harta itu kita cintai dan bisa dibawa mati, maka caranya Anda titip tuh harta kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang duafa, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Terlebih saat ini dalam kondisi wabah, dalam kondisi pandemi, yang mungkin saudara-saudara kita itu terganggu dalam kondisi saat ini, terdampak dengan datangnya wabah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wabah ini menjadikan kita jauh lebih peduli kepada kehidupan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ada 5 hal yang wajib kita jaga dalam kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafs, yang ketiga adalah hifdzun nazl, yang keempat adalah hifdzul mal, yang kelima adalah hifdzul akal. Kita ini diperintah untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga akal kita, menjaga harga diri. Itu adalah bagian daripada kewajiban yang wajib kita jaga. Mudah-mudahan dengan Allah menurunkan musibah ini, kita semakin meningkat iman dan takwa kita, sehingga kita wujudkan dengan kepedulian mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk di jalan Allah. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat segera yang namanya COVID-19 ini. Dan Allah juga jauhkan masalah pada negeri ini. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mari kita angkat tangan kita. Kita bermunajat dengan setulus hati kita. Dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang dhaif. Makhluk yang perlu yang namanya bantuan dari Allah yang maha kuat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khashya wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.